Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa saat ini kita bisa bertemu kembali melalui channel Dalyana berbagi ini. Mudah-mudahan semua kita sehat dan tetap semangat. Perkenankan kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi penting, khususnya bagi para mahasiswa yang menginginkan biaya tambahan atau beasiswa, di mana beasiswa ini tidak dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu. Jadi masyarakat mampu maupun tidak mampu bisa mengambil jatah beasiswa ini yang disiapkan oleh Kemendikbudristek, namanya beasiswa unggulan. Nah, tentu ini diperuntukkan, namanya unggulan diperuntukkan bagi masyarakat umum, bagi khusus pegawai Kemendikbudristek, dan juga bagi para penyandang disabilitas, tentunya yang berprestasi. Nah, kapan pendaftarannya, bagaimana cara mendaftar, apa persyaratannya, insya Allah melalui channel Dalyana Berbagi ini akan saya bagikan informasi tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi adik-adik, saudara-saudara yang menginginkan dan berhak atau memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa unggulan tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Jadi, sekali lagi ini namanya beasiswa unggulan tahun 2021 Kemendikbudristek untuk mahasiswa S1 sampai S3. Nah, diperuntukkan bagi masyarakat, pegawai Kemendikbudristek, dan juga penyandang disabilitas, tentu saja yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sumber berita atau informasi saya ambil dari tribunnews.com, Jumat 2 Juli 2021 pukul 07.43 waktu Indonesia Barat. Dan juga dari sumber resmi web https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/pagar ya, /persyaratan. Ini diperbarui pada Kamis 1 Juli 2021 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namanya beasiswa unggulan tahun 2021 telah dibuka periode pendaftaran. Nah, ini 1 Juli sampai dengan 15 Agustus 2021. Nah, untuk pendaftaran dan informasi persyaratan bisa dibuka ini puslabdik.kemdikbud.go.id. Nah, nanti kita buka bareng-bareng di akhir tayangan saya atau informasi yang saya sampaikan. Nah, sudah siap untuk menerima informasi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi Bapak Ibu pun untuk menerima informasi ini nanti bisa disampaikan kepada putra-putri atau cucunya yang kebetulan memenuhi syarat sebagaimana syarat yang telah ditentukan. Bagaimana persyaratannya, bagaimana mendaftarnya, dan seterusnya, berkas apa yang perlu dipersiapkan, berikut ini informasinya. Yang pertama, ini beasiswa unggulan yang dikhususkan bagi masyarakat umum
yang berprestasi. Tribunnews.com, pendaftaran beasiswa unggulan 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disingkat Kemendikbudristek untuk mahasiswa S1, S2, dan S3 telah dibuka. Informasi disampaikan langsung melalui unggahan akun Instagram @puslapdik_Dikbud Kamis 1 Juli 2021. Pendaftaran beasiswa unggulan 2021 ini dilaksanakan secara online. Dibuka mulai Kamis 1 Juli 2021 hingga Minggu 15 Agustus 2021. Ini diingat tanggalnya, saya ulangi sekali lagi. Mulai 1 Juli sampai 15 Agustus 2021. Untuk pendaftaran beasiswa unggulan 2021 dilakukan secara online melalui link beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id atau klik di sini. Adapun persyaratan pendaftaran beasiswa unggulan 2021 juga bisa diakses di puslapdik.kemdikbud.go.id. Sobat beasiswa unggulan dapat mendaftarkan diri melalui laman puslapdik.kemdikbud.go.id mulai 1 Juli 2021 sampai 15 Agustus 2021. Sebagaimana ditulis dalam laman @puslapdik_dikbud dalam keterangan unggahannya. Ini nanti linknya kita buka terakhir saja. Ya. Nah, persyaratan pendaftaran dikutip dari beasiswa unggulan kemdikbud.go.id. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi itu merupakan beasiswa dalam negeri untuk jenjang sarjana atau S1, magister S2, dan doktoral atau S3. Beasiswa unggulan dapat diikuti oleh calon mahasiswa yang sudah memiliki surat diterima, ya, ada tanda bukti diterima di perguruan tinggi, maupun mahasiswa yang sudah melangsungkan perkuliahan maksimal selama semester 2 pada saat mendaftar. Jadi kalau sudah lewat dari semester 2 ya sudah tidak bisa mendaftar. Mahasiswa unggulan masyarakat berprestasi diberikan kepada masyarakat yang ini berprestasi tingkat internasional dan atau nasional, berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Silakan pada adik-adik yang memiliki prestasi apa saja, baik akademik maupun non-akademik, baik prestasi internasional dan atau nasional. Silakan punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa unggulan, baik yang saat ini menempuh S1, S2 maupun S3. Nah, persyaratan umum yang pertama diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi. Lah ini akademik maupun non-akademik, tingkat internasional dan atau nasional. Misalnya pernah juara olahraga, juara olimpiade, silakan. Yang kedua, mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Yang ketiga, tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Yang keempat, diterima pada perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi B atau sangat baik, jadi minimal B. Persyaratan khusus program sarjana atau S1 memiliki usia paling tinggi 22 tahun bagi mahasiswa baru atau paling tinggi 23 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan. Yang kedua, mengisi nilai ujian nasional dan atau ujian sekolah berstandar nasional atau USBN bagi siswa lulusan dalam negeri. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi ujian berstandar nasional,
tidak ada lagi ujian nasional, ya berarti ujian sekolah yang tahun ini dilaksanakan secara online. Ya. Yang ketiga, bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 yang sedang menempuh perkuliahan memiliki nilai IPK, indeks prestasi kumulatif, minimal 3,25 pada skala 4,00. Yang keempat, karya tulis. Jadi harus memiliki membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan judul atau tema Aku Generasi Unggul, Kebanggaan Bangsa Indonesia. Esai atau karangan tersebut ditulis pada form berkas persyaratan minimal 1.500 kata. Jelas ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kemudian persyaratan khusus program magister atau S2. Yang pertama, memiliki usia paling tinggi 32 tahun bagi mahasiswa baru atau paling tinggi 33 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan. Kedua, surat keterangan lulus atau letter of acceptance atau disingkat LOA unkondisional bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari dekan atau direktur pasca sarjana bagi mahasiswa ongoing, artinya mahasiswa yang sedang kuliah pada perguruan tinggi di dalam negeri. Yang ketiga, memiliki nilai IPK S1 minimal 3,25 pada skala 4,00. Baik mahasiswa baru maupun ongoing atau yang sedang berkuliah. Yang keempat, diutamakan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal TOEFL ITP 550 atau IBT 61 atau IELTS 6,0. Dan yang kelima, membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhir atau tesis. Yang keenam, karya tulis. Jadi membuat karya tulis juga berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan tema esai atau karangan terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Silakan diceritakan apa yang sudah diperbuat untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Esai atau karangan ditulis pada form berkas persyaratan minimal 1.500 kata. Yang D, persyaratan khusus program doktoral atau S3. Yang pertama, berusia paling tinggi 40 tahun. Jadi kalau yang sudah usianya lebih, ya mohon maaf ya. Bagi mahasiswa baru atau paling tinggi 41 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan. Yang kedua, ada surat keterangan lulus atau letter of acceptance atau LOA, unconditional bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari dekan atau direktur pasca sarjana bagi mahasiswa ongoing atau yang sedang kuliah pada perguruan tinggi di dalam negeri. Yang ketiga, memiliki nilai IPK S2 minimal 3,40 pada skala 4,00 baik mahasiswa baru maupun ongoing. 4, diutamakan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal TOEFL ITP 550 atau IBT 61 atau IELTS 6,0. Yang kelima, membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhir atau disertasinya. Yang keenam, karya tulis. Membuat karya tulis berupa esai
atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan tema esai atau karangan terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Silakan ceritakan apa yang sudah diperbuat untuk bangsa tercinta ini. Kemudian ketentuan tentang esai tadi atau karangan ditulis pada form berkas persyaratan minimal juga 1.500 kata. Tidak boleh kurang. Nah, kelengkapan berkas dokumen pendaftaran, ada kartu tanda penduduk atau KTP, kartu tanda mahasiswa. Ini khusus yang sedang kuliah atau ongoing. Kemudian LOA, unconditional untuk ongoing, ganti dengan surat tanda aktif kuliah. Jadi untuk LOA unconditional ini untuk yang baru diterima sebagai mahasiswa. Untuk yang sedang kuliah itu surat tanda aktif kuliah. Kemudian yang keempat, kartu hasil studi atau KHS terakhir. Ini khusus ongoing, yang sedang kuliah. Ijazah dan transkrip nilai terakhir. Kemudian sertifikat TOEFL atau IELTS untuk S1. Nah, ini untuk S1 tidak diwajibkan. Jadi kalau untuk yang S2-nya ya, yang diwajibkan, untuk S1-nya tidak diwajibkan. Yang ketujuh, proposal rencana studi, rencana perkuliahan dan SKS per semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Topik apa yang akan ditulis dalam skripsi kalau S1, tesis kalau S2, disertasi kalau S3. Deskripsikan aktivitas di luar perkuliahan yang akan dilakukan selama studi dan bagaimana implementasi atau penerapan hasil studi di masyarakat. Nah, surat rekomendasi dari sivitas akademik atau institusi terkait itu bisa di-download di tadi alamat tadi. Kemudian surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain itu juga bisa di-download dari web alamat tadi. Nanti kita buka di belakang. Yang ke-10, sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Nah ini, jadi kalau tadi disebutkan nasional, di tingkat kabupaten bisa disertakan. Yang ke-11, esai menggunakan bahasa Indonesia dengan judul tadi bagi S1 ini, Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. S2, hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Termasuk S3 juga begitu ya. Nah, isi karangan ditulis pada form berkas persyaratan minimal tadi 1.500 kata. Mudah-mudahan ini jelas informasi ini. Nah, ini sekarang khusus sebagai pegawai Kemendikbudristek. Silakan kepada teman-teman atau rekan-rekan para pegawai di Kemendikbudristek tentu saja yang berprestasi dan memenuhi syarat umur dan lainnya. Ini kesempatan untuk memperoleh beasiswa. Nah, ini beasiswa pegawai Kemendikbudristek merupakan pemberian beasiswa kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melanjutkan pendidikan magister atau doktoral di dalam atau di luar negeri melalui mekanisme tugas belajar. Sekali lagi, mekanismenya adalah tugas belajar, bukan belajar jarak jauh. Jadi harus meninggalkan, berhenti sementara, baru kemudian nanti setelah selesai aktif kembali atau pengangkatan kembali sebagai PNS. Kemudian program beasiswa ini dapat dilaksanakan secara individu yang diusulkan oleh unit utama atau bersifat kolektif berdasarkan kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Nah, bagi guru, ini bagi guru tidak ya, ini hanya khusus pegawai Kemendikbudristek non guru. Nah, bagi guru silakan mendaftar beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Jadi persyaratannya yang tadi, yang pertama sebelum ini. Beasiswa ini tidak dapat diikuti oleh pegawai atau pelajar ongoing ya. Persyaratan umum
Ini sekali lagi ini khusus bagi pegawai negeri sipil di Kemendikbudristek Dikti non guru. Apa persyaratannya? Yang pertama, berstatus sebagai aparatur sipil negara di Kemendikbudristek, diusulkan oleh pejabat pimpinan pratama atau eselon 2 unit kerja. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan penugasan untuk belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada rekomendasi pimpinan terkait bidang studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang kelima, diutamakan yang memiliki kinerja baik. Ada syaratnya berkinerja baik. Persyaratan khusus program Magister S2 untuk pegawai Kemendikbudristek. Yang pertama, ini berusia paling tinggi 37 tahun. Nah, jadi yang lewat ya selamat. Yang kedua, diterima di perguruan tinggi. Jadi daftar dulu, diterima dulu. Di Indonesia dengan akreditasi institusi dan program studi paling rendah B atau sangat baik, atau perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau perguruan di luar negeri tapi tidak diakui oleh pemerintah Indonesia ya tidak bisa. IPK S1 minimal 3,00 pada skala 4,00 dan diutamakan TOEFL ITP 500, IBT 61, IELTS 6,0 untuk tujuan dalam negeri. Sedangkan untuk luar negeri TOEFL ITP 550, IBT 79, IELTS 6,5. Itu lebih tinggi kalau untuk luar negeri. Nah, persyaratan khusus untuk program doktoral atau S3 ini bagi pegawai Kemendikbudristek non guru. Ini persyaratannya. Berusia paling tinggi 40 tahun, diterima di perguruan tinggi di Indonesia dengan akreditasi institusi dan program studi paling rendah B atau sangat baik, atau perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia. IPK S2 minimal 3,25 pada skala 4,00 dan diutamakan ITP TOEFL ITP 500 atau IBT 61, IELTS 6,0 untuk tujuan dalam negeri. Sedangkan untuk luar negeri TOEFL ITP 550, IBT 79, IELTS 6,5. Yang keempat, kelengkapan berkas dokumen pendaftaran. Tolong ini dilengkapi. Kalau perlu difoto, dicatat. Nah, ini kartu tanda penduduk, LOA unkondisional, ketiga ijazah dan transkrip nilai terakhir, keempat sertifikat TOEFL atau IELTS, kelima proposal rencana studi, keenam surat rekomendasi dari pejabat unit utama atau setingkat eselon 2, yang ketujuh surat pernyataan pegawai Kemendikbud, itu formatnya bisa di-download di laman web tadi, surat keterangan sehat dan SKP. Jadi harus ada SKP-nya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C, ini khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi kalau pertama tadi untuk umum, masyarakat umum yang berprestasi, kedua tadi atau yang B untuk khusus pegawai Kemendikbudristek yang berprestasi, yang C atau yang ketiga ini adalah khusus bagi penyandang disabilitas. Beasiswa unggulan penyandang disabilitas merupakan beasiswa dalam negeri untuk jenjang sarjana S1, magister S2, dan doktoral atau S3 yang diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan ragam meliputi penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan atau penyandang disabilitas sensorik.
beasiswa unggulan penyandang disabilitas dapat diikuti oleh calon mahasiswa yang sudah memiliki surat diterima di perguruan tinggi maupun mahasiswa yang sudah melangsungkan perkuliahan maksimal semester 2 pada saat mendaftar. Beasiswa unggulan penyandang disabilitas diberikan kepada masyarakat yang satu berprestasi di bidang akademik dan atau non-akademik. Yang kedua, berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Jadi ada persyaratan ini ya. Jadi ada prestasi, silakan pada para sahabat, teman-teman, adik-adik, para penyandang disabilitas yang memiliki prestasi di bidang akademik non-akademik, silakan bisa mendapatkan beasiswa unggulan ini baik S1, S2 maupun S3. Persyaratan umum yang pertama diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi baik akademik non-akademik. Kedua, memiliki surat keterangan dari dokter atau ahli dan atau lembaga relevan yang menyatakan atau menerangkan bahwa yang bersangkutan itu sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan ragam penyandang disabilitas. Jadi disabilitas apa? Yang ketiga, mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. 4, tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Kelima, diterima pada perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya benar termasuk ke dalam mahasiswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kita percepat Bapak Ibu dan adik-adik. Yang kedua, persyaratan khusus program magister atau S2. Memiliki usia paling tinggi 36 tahun. Memiliki surat keterangan lulus atau LOA unkondisional bagi mahasiswa baru yang baru diterima pada perguruan tinggi atau keterangan aktif kuliah dari dekan atau direktur pasca sarjana bagi mahasiswa ongoing atau yang sedang kuliah pada perguruan tinggi di dalam negeri. Ketiga, membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan tema esai atau karangan terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa dengan ketentuan esai atau karangan ditulis pada form berkas persyaratan minimal 1.500 kata. Persyaratan khusus bagi program doktoral atau S3, usia paling tinggi atau maksimum 43 tahun. Jadi kalau lewat ya lewat. Yang kedua, memiliki keterangan lulus atau letter of acceptance atau LOA unkondisional. Sedangkan bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari dekan atau direktur pasca sarjana bagi mahasiswa ongoing atau yang sedang kuliah pada perguruan tinggi di dalam negeri. Yang ketiga, juga membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan tema esai atau karangan terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa dengan ketentuan esai atau karangan ditulis pada form berkas persyaratan minimal 1.500 kata. Nah, kelengkapan berkas atau dokumen pendaftaran ini tolong dicatat, perhatikan kalau perlu difoto. Nih ada 11. Pertama KTP, kedua kartu tanda mahasiswa khusus bagi yang sedang kuliah atau LOA unkondisional untuk ongoing. Nah, untuk yang sedang kuliah diganti surat keterangan aktif kuliah. Kalau LOA unkondisional ini untuk yang baru diterima. Yang keempat, kartu hasil studi atau KHS terakhir khusus ongoing, ijazah dan transkrip nilai terakhir, surat keterangan dari dokter atau ahli dan atau lembaga relevan yang menyatakan atau menerangkan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan program penyandang disabilitas.
Yang ketujuh, ada surat rekomendasi dari situs akademik atau institusi terkait, nanti bisa di-download di laman web. Yang kedelapan, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain, formatnya juga sudah disediakan. Yang kesembilan, surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya benar termasuk ke dalam mahasiswa berkebutuhan khusus. Ini juga formatnya disediakan, bisa di-download. Yang ke-10, sertifikat prestasi di bidang akademik dan atau non-akademik. Sesuai dengan tadi minimal tingkat kabupaten ya. Yang ke-11, membuat esai atau karangan terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Esai atau karangan ditulis pada form berkas persyaratan minimal 1.500 kata. Ya. Berita ini tadi bisa dibuka di web ini ya. Jadi bisa juga di web ini. Nah, ini ya. Kita coba buka. Nah, ini ya. Jadi kalau ini pengumuman penerima beasiswa afirmasi tingkat pendidikan tinggi tahun 2021, silakan. Persyaratan segala macam bisa dibuka di sini ya. Nih, silakan nanti bisa dibuka. Nah, ini ya. Nih, silakan nanti bisa diunduh ini. Ya. Pedoman adik, prom dan seterusnya. Nah, kemudian kalau tadi yang pendaftaran beasiswa unggulan telah dibuka, pendaftaran klik tombol di sini ya. Jadi kalau mau daftar, nah ini klik daftar. Nah ini, kalau mau masuk, nah silakan nanti ya, nanti daftar sebagai peserta. Nah ini persyaratan, jadi sama tadi yang sumber saya ambil tadi, kalau kita mau lihat persyaratan ada di sini ya, silakan. Nah, ini diperbarui Juli 2021 pukul 9, makanya tadi saya katakan saya ambil dari sini, sama tadi. Tribunnews.com juga ambil dari sini. Insya Allah ini akurat. Ya. Informasi tadi saya ambil dari sini. Nah, yang saya perbesar. Nah, kemudian, nah ini FAQ ini adalah memuat hal-hal yang sering ditanyakan. Lihat, jadi kalau mau, nah ini frequently asked question. Jadi ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Ini apa yang dimaksud mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing? Apakah saya bisa mengajukan permohonan bantuan dana riset, skripsi, tesis, disertasi? Silakan nanti. Nah, ini ada jawab tidak bisa, program beasiswa unggulan tidak menerima permohonan ini ya. Silakan nanti kalau ada hal yang ditanyakan boleh dibuka di FAQ tadi. Nah, nih. Nah, ini tadi apa ada format surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, bisa diklik di sini, silakan download. Nah, ini bisa di-download. Yang lain-lain, nah ini, yang lain-lain nanti bisa di-download. Ya, itu. Saya kira jelas ya. Adik-adik ya. Kita kembali lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau mendaftar? Nah, ini kalau mendaftar ya daftar sebagai peserta. Kita klik di sini. Nah, silakan masuk NIK, alamat surel atau email, kata sandi, baru daftar. Nah, kalau saya mendaftar, kalau ngisi ini ya boleh loh. Itu dikira saya mendaftar. Silakan ya. Nah, saya kira, nah ini kalau kembali ya, ini tadi persyaratan, ini ya hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, ini kalau mendaftar sebagai peserta. Nah, kiranya itu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, informasi terkait dengan adanya beasiswa unggulan bagi mahasiswa baik S1, S2, S3. Baik bagi masyarakat umum
tentu saja yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, juga bagi teman-teman pegawai Kemendikbudristek tentu saja yang memenuhi syarat, juga bagi sahabat kami, saudara-saudara kami, para penyandang disabilitas. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang menerima informasi ini, kiranya bisa menyampaikan kembali atau men-share informasi ini kepada teman, saudara, atau kenalan yang kebetulan memenuhi syarat untuk bisa menerima beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek tahun 2021 ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan atau kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.